Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas M. Kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi chapter ke-18, yaitu tentang revenue recognition. Namun sebelum memulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Sherlyn Eka Aprinia dengan NPM akhir 023. Kemudian saya sendiri, Talita Nindya Stuti Tias dengan NPM akhir 030. Kemudian Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166 dan Jose Sitompul dengan NPM akhir 280. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Fundamental of Revenue Recognition. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Dalam International Accounting Standard Board maupun Financial Accounting Standard Board menemukan bahwa pelaporan pendapatan yang ada sebelumnya itu belum memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, IASB mengeluarkan standar konvergensi baru mengenai pengakuan pendapatan dengan judul Revenue from Contracts with Customer. Sebagai catatan, Indonesia itu juga menerapkan standar ini dalam BSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Lalu ada standar pengakuan pendapatan. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan itu menggunakan pendekatan asset liability. Artinya, perusahaan mengakui pendapatan dengan mempertimbangkan aset atau liabilitas yang muncul dari kontrak dengan pelanggan. Kontrak ini menjadi titik awal perusahaan dalam mencatat transaksi pendapatan. Nah, dalam praktiknya itu perusahaan harus mengidentifikasi adanya suatu kontrak. Yang kedua, menentukan cara pengukuran dalam pembayaran dan menyusun janji atau kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, di sebelahnya itu ada gambar. Yang pertama itu ada tujuan utama atau key objective untuk mengakui pendapatan dengan cara menggambarkan perpindahan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang sesuai dengan imbalan yang diterima atau diharapkan diterima perusahaan. Nah, lalu ada 5 langkah proses pengakuan pendapatan atau 5 step process. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan atau performance obligation dalam kontrak. Lalu yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan. Lalu yang terakhir, mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan itu diakui pada periode akuntansi saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Nah, selanjutnya membahas mengenai the 5 step process revisited. Yang pertama itu ada identifying the contract with customer atau mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak itu kan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Kontrak itu dapat berbentuk tertulis, lisan, atau bahkan tersirat dalam praktik bisnis yang umum. Namun dalam akuntansi, pendapatan itu baru bisa diakui ketika kontrak sudah ada. Dalam kontrak, perusahaan memperoleh hak untuk menerima pembayaran sekaligus kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Hak dan kewajiban tersebut akan memunculkan aset bersih atau liabilitas bersih. Perusahaan tidak akan mengakui aset atau liabilitas kontrak sampai salah satu atau kedua pihak itu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan terpisah. Nah, kewajiban pelaksanaan itu merupakan janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang dapat dibedakan kepada pelanggan. Nah, suatu produk atau jasa itu dianggap terpisah apabila pelanggan mampu, yang pertama, memperoleh manfaat dari produk atau jasa itu sendiri, atau yang kedua, memanfaatkannya bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Lalu yang ketiga, determining the transaction price atau menentukan harga transaksi. Harga transaksi itu adalah jumlah imbalan yang diperkirakan akan diterima perusahaan dari pelanggan atas kontrak. Lalu dalam praktiknya biasanya jumlah ini itu sudah jelas karena pelanggan menyetujui harga tertentu. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan harga transaksi itu yang pertama ada imbalan variabel. Lalu yang kedua ada nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ketiga imbalan non-cash. Lalu yang terakhir utang imbalan kepada pelanggan. Nah, yang akan pertama kita bahas itu adalah imbalan variabel.
Harga transaksi itu kadang tidak tetap, melainkan bergantung pada kejadian di masa mendatang. Hal ini tuh bisa mencakup konsensi harga, penurunan volume, diskon atau rabat, pengembalian dana, bonus pelaksanaan, atau insentif lain. Nah, karena ketidakpastian tersebut, perusahaan itu perlu mengestimasi jumlah pendapatan yang akan diakui. Estimasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama itu expected value atau nilai yang diharapkan. Perhitungan itu berdasarkan rata-rata tertimbang dari berbagai kemungkinan hasil. Cocok digunakan bila perusahaan memiliki banyak kontrak serupa dengan karakteristik yang mirip. Lalu yang kedua, most likely amount atau jumlah yang sangat pasti. Jumlah tunggal yang paling mungkin terjadi di antara beberapa kemungkinan hasil. Cocok digunakan jika kontrak hanya memiliki sedikit kemungkinan hasil, atau misalnya dua kemungkinan saja. Lalu ada syarat pengakuan imbalan variabel. Perusahaan itu hanya boleh mengalokasikan imbalan variabel apabila diyakini sangat mungkin jumlah tersebut akan diterima. Pengakuan imbalan variabel itu hanya dilakukan jika yang pertama, perusahaan memiliki pengalaman sebelumnya dengan kontrak serupa yang dapat dijadikan dasar estimasi pendapatan. Dan yang kedua, dari pengalaman tersebut, perusahaan yakin tidak akan terjadi penurunan pendapatan signifikan dari jumlah yang sudah diakui sebelumnya. Nah, jika kedua kriteria ini terpenuhi, maka pengakuan pendapatan dari imbalan variabel itu dapat dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas time value of money atau nilai waktu dari uang. Dalam kontrak penjualan, sering terdapat komponen finansial yang signifikan. Jika pembayaran dilakukan melebihi batas waktu yang seharusnya, maka harus ada bunga akrual yang harus dihitung. Lalu nilai wajar ditentukan berdasarkan pengukuran ketentuan yang diterima atau dengan mengurangi pembayaran menggunakan tingkat bunga imputed. Perusahaan mencatatnya sebagai beban bunga atau pendapatan bunga tergantung dari posisinya. Lalu mengenai non-cash consideration atau imbalan non-cash. Nah, selain uang, perusahaan itu bisa menerima kontribusi berupa barang, jasa, atau ketentuan non-cash lain, misalnya donasi atau hadiah. Nah, pelanggan itu juga bisa memberi kontribusi dalam bentuk non-cash, misalnya peralatan atau tenaga kerja sebagai bagian dari kesepakatan dalam penyediaan barang atau jasa. Secara umum, perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan nilai wajar dari barang atau jasa non-cash yang diterima. Lalu selanjutnya ada mengenai imbalan yang dibayar atau dibayarkan kepada pelanggan. Itu dapat berupa diskon, rabat volume, kupon, produk gratis, atau jasa tambahan. Elemen ini tuh secara umum mengurangi jumlah ketentuan yang diterima perusahaan, sehingga juga mengurangi pendapatan yang harus diakui. Perkenalkan, nama saya Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan terkait mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja terpisah dan juga mengapa pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Yang pertama, ada mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja terpisah. Nah, perusahaan itu kan seringkali harus mengalokasikan harga transaksi kepada lebih dari satu kewajiban pelaksanaan. Nah, dalam suatu kontrak terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Di sini terdapat 3 pendekatan alokasi. Yang pertama ada pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan. Yang kedua ada perkiraan biaya ditambah pendekatan margin dan juga pendekatan sisa. Nah, untuk pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan ini dilakukan evaluasi pasar tempat perusahaan menjual barang atau jasa dan perkiraan harga yang bersedia dibayar pelanggan di pasar tersebut untuk barang atau jasa tersebut. Nah, pendekatan ini juga dapat mencakup pada harga pesaing perusahaan untuk barang atau jasa serupa dan menyesuaikan harga tersebut seperlunya untuk mencerminkan biaya dan margin perusahaan. Selanjutnya ada perkiraan biaya ditambah margin. Nah, meramalkan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban kinerja dan kemudian menambahkan margin yang sesuai dengan barang atau jasa tersebut. Dan selanjutnya ada pendekatan sisa. Nah, jika harga jual mandiri suatu barang atau jasa sangat bervariasi atau tidak pasti, maka perusahaan dapat memperkirakan harga jual mandiri untuk dengan mengacu pada total harga transaksi dikurangi jumlah harga jual mandiri yang dapat diamati
dari barang atau jasa lain yang dijanjikan dalam kontrak. Nah, selanjutnya ada mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Nah, perusahaan memenuhi kewajiban kinerja baik pada suatu waktu tertentu maupun selama periode waktu tertentu. Nah, perusahaan mengakui pendapatan selama periode waktu tertentu jika salah satu dari tiga kriteria berikut ini terpenuhi. Yang pertama, pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat sebagaimana yang dilakukan oleh penjual. Yang kedua, pelanggan mengendalikan aset-aset tersebut dibuat atau ditingkatkan. Misalnya seorang pembangun membangun gedung di properti pelanggan. Nah, yang ketiga, perusahaan tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Misalnya, produsen pesawat terbang membangun jet khusus sesuai spesifikasi pelanggan dan pelanggan menerima manfaat saat perusahaan melakukan tugasnya, dan oleh karena itu tugas tersebut tidak perlu dilakukan kembali, atau perusahaan memiliki hak atas pembayaran dan hak ini dapat ditegakkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait prinsip pengakuan pendapatan dan konsep kendali diilustrasikan untuk situasi berikut. Nah, yang pertama ada pengembalian dan pemotongan penjualan. Nah, pelanggan berhak untuk mengembalikan panel ini karena berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan terhadap produk dan menerima kombinasi apapun dalam hal berikut. Nah, yang pertama, pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pertimbangan yang telah dibayarkan. Yang kedua, kredit yang dapat digunakan untuk melunasi jumlah yang terhutang atau yang akan terhutang kepada penjual. Dan yang ketiga, produk lain yang dipertukarkan untuk memperhitungkan pengembalian dan potongan. Nah, selanjutnya ada perjanjian pembelian kembali. Nah, perusahaan itu menandatangani perjanjian pembelian kembali atau repurchase agreement yang memungkinkan mereka mengalihkan aset kepada pelanggan tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau forward, atau hak tanpa syarat atau call option. Nah, untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari. Nah, dalam situasi ini, pertanyaannya adalah apakah perusahaan menjual aset tersebut. Nah, umumnya perusahaan melaporkan transaksi ini sebagai pembiayaan atau pinjaman. Artinya, jika perusahaan penjual memiliki kewajiban forward atau call option untuk membeli kembali aset tersebut dengan jumlah yang lebih besar atau sama dengan harga jualnya, maka transaksi tersebut merupakan transaksi pembiayaan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada bill and hold agreements atau pengaturan penagihan dan penahanan. Nah, pengaturan bill and hold adalah kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk suatu produk, tetapi entitas tetap memiliki kepemilikan fisik atas produk tersebut hingga produk tersebut dialihkan kepada pelanggan di masa mendatang. Nah, penjualan bill and hold terjadi ketika pembeli belum siap menerima pengiriman tetapi mengambil alih kepemilikan dan menerima penagihan. Selanjutnya ada hubungan principal agent atau principal agent relationship. Nah, dalam hubungan principal agent, kewajiban pelaksanaan prinsipal adalah menyediakan barang atau memberikan jasa kepada pelanggan. Nah, kewajiban pelaksanaan agent adalah mengatur agar prinsipal menyediakan barang atau jasa tersebut kepada pelanggan. Contohnya, hubungan principal agent adalah sebagai berikut, seperti Preferred Travel Company atau agent memfasilitasi pemesanan wisata pesiar untuk mencarikan pelanggan untuk Regency Cruise Company atau perusahaan utama. Atau bisa juga Priceline atau agent USA memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti penyewaan mobil untuk Hertz atau Principal. Selanjutnya ada consignment. Nah, consignment ini itu metode pemasaran khusus untuk jenis produk tertentu yang menggunakan perjanjian yang
dikenal sebagai konsinyasi atau consignment. Nah, dalam pengaturan ini, konsinyur atau produsen atau grosir itu mengirimkan barang dagang kepada konsinyur atau pedagang yang bertindak sebagai agen bagi konsinyur dalam menjual barang dagang tersebut. Nah, baik konsinyur maupun konsignment itu berkepentingan untuk menjual. Konsinyur untuk mendapatkan keuntungan atau mengembangkan pasar, dan konsignment itu mendapatkan komisi atas penjualan tersebut. Nah, selanjutnya ada financial statement presentation atau penyajian laporan keuangan. Umumnya, ketika perusahaan mencatat piutang dari penjualan, akun persediaan akan berkurang. Namun, dengan metode persentase penyelesaian, perusahaan tetap mencatat piutang dan persediaan. Pengurangan saldo dalam akun tagihan dan konstruksi dalam proses menghindari perhitungan ganda persediaan. Nah, selama masa kontrak, Arkat melaporkan dalam laporan posisi keuangan selisih antara akun konstruksi dalam proses dan tagihan atas konstruksi dalam proses. Nah, jika jumlah tersebut merupakan debit, Arkat melaporkannya sebagai aset lancar. Jika merupakan kredit, maka Arkat melaporkannya sebagai liabilitas lancar. Nah, di sini apa yang terjadi ketika suatu perusahaan memiliki satu proyek pada saat yang bersamaan. Nah, ketika sebuah perusahaan memiliki sejumlah proyek, biaya melebihi penagihan pada beberapa kontrak dan penagihan melebihi biaya pada kontrak lainnya. Dalam kasus seperti itu, perusahaan itu biasanya memisahkan kontrak-kontrak tersebut. Sisi aset hanya mencakup kontrak-kontrak yang biaya dan laba yang diakui melebihi penagihan. Sisi liabilitas hanya mencakup kontrak-kontrak yang penagihannya melebihi biaya dan laba yang diakui. Pengungkapan terpisah mengenai volume, penagihan, dan biaya lebih disukai daripada penyajian ringkasan selisih bersih. Baik, yang selanjutnya ada cost recovery zero profit method atau metode pemulihan biaya. Jadi metode ini mengakui pendapatan hanya sepanjang biaya yang terjadi diharapkan akan terpulihkan. Hanya setelah seluruh biaya terjadi maka laba kotor diakui. Jadi semua penerimaan awal itu dianggap sebagai pemulihan biaya. Nah, baru laba baru diakui setelah total biaya yang sudah dikeluarkan itu sepenuhnya sudah tertutup dari penerimaan yang didapatkan. Kemudian kapan metode ini digunakan? Jadi metode ini digunakan itu bila tingkat ketidakpastian tinggi mengenai penagihan, pembayaran atau collectibility, dan biasanya untuk penjualan kredit dengan resiko besar atau kontrak jangka panjang yang hasilnya sulit diprediksi, itu baru menggunakan metode ini. Contoh sederhananya itu misalnya ada sebuah perusahaan menjual barang dengan harga 100 juta dan biaya produksinya 70 juta. Nah, pada tahun pertama, pembeli itu baru membayar 50 juta. Nah, itu baru belum ada laba yang diakui karena uang itu dianggap pemulihan biaya. Kemudian pada tahun kedua, pembeli membayar 30 juta lagi. Total biaya masuknya itu 80 juta. Nah, itu juga masih belum ada laba. Kemudian pada tahun ketiga, pembeli membayar sisanya 20 juta. Nah, jadi total masuknya itu, biaya masuknya itu 100 juta, ya kan? Nah, baru itu diakui laba sebesar 30 juta. Itu dari 100 juta tadi itu dikurangi dengan 30 juta. Gitu. Yang selanjutnya itu ada long term contract losses atau kerugian kontrak jangka panjang. Nah, dalam akuntansi ada dua jenis kerugian yang bisa muncul. Yang pertama itu loss in the current period on a profitable contract atau rugi pada periode saat ini atas kontrak yang menguntungkan. Jadi hanya menggunakan metode persentase penyelesaian, peningkatan estimasi biaya dibutuhkan penyesuaian periode berjalan terhadap kelebihan laba kotor yang telah diakui sebelumnya. Jadi kontrak sebenarnya itu masih akan menghasilkan laba total di akhir, tapi di periode tertentu
itu dia terjadi kerugian, misalnya karena biaya tak terduga ya. Nah, perlakuan akuntansinya itu kerugian periode berjalan itu harus diakui dalam laporan laba rugi. Tapi estimasi keuntungan total kontrak tetap diperlihatkan karena di masa depan kontrak itu masih menghasilkan laba. Nah, yang kedua ada loss on an unprofitable contract. Jadi, baik pada metode persentase penyelesaian maupun pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh perkiraan kerugian kontrak pada tahun berjalan. Nah, jadi loss on an unprofitable contract atau kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan ini, dia itu artinya setelah estimasi ulang diperkirakan bahwa kontrak secara keseluruhan itu akan rugi. Nah, itu biasanya total biayanya itu lebih besar daripada total pendapatannya. Nah, perlakuan akuntansinya, kerugian total kontrak itu harus langsung diakui seluruhnya pada periode saat diketahui, bukan dicicil tiap tahun. Hal ini juga sesuai dengan prinsip konservatisme, yaitu jangan menunda pengakuan rugi. Nah, perbedaan utamanya loss in the current period on a profitable contract dan loss on an unprofitable contract ini, pada loss in the current period on a profitable contract itu status kontraknya kontraknya masih untung secara total, dan pengakuan ruginya itu hanya rugi periode berjalan yang diakui. Sedangkan loss on an unprofitable contract itu status kontraknya kontrak diproyeksikan secara rugi total, dan pengakuan ruginya itu seluruh rugi kontrak harus langsung diakui gitu. Baik, yang selanjutnya ada revenue recognition for franchises. Jadi ada 4 tipe perjanjian franchise yang umum. Yang pertama itu manufacturer to retailer, jadi produsen memberi hak ke retailer, contohnya mobil. Yang kedua ada manufacturer to wholesaler, jadi produsen ke grosir, itu contohnya minuman bersoda. Dan kemudian yang ketiga ada service sponsor to retailer, jadi penyedia jasa memberi hak ke retailer, contohnya travel agency. Dan yang terakhir itu ada wholesaler to retailer, jadi itu grosir ke retailer. Kemudian yang kedua ada sumber pendapatan franchise. Nah, franchise company itu bisa mendapat revenue dari yang pertama initial franchise right atau penjualan hak awal franchise plus aset atau layanan yang terkait. Yang kedua ada ongoing fees, itu biasanya biaya berkelanjutan berdasarkan aktivitas franchise tersebut. Kemudian layanan yang diberikan franchisor ke franchisee itu biasanya yang pertama ada pemilihan lokasi, kemudian yang kedua evaluasi potensi keuntungan, yang ketiga supervisi kegiatan bisnis, yang keempat penyediaan tanda atau sarana usaha, peralatan dan suplai, kemudian yang kelima layanan akuntansi dan konsultasi, yang keenam training karyawan dan manajemen, yang ketujuh quality control, dan yang terakhir promosi dan iklan. Lalu ada performance obligation atau kewajiban franchisor, itu meliputi yang pertama memberi hak untuk mengoperasikan bisnis, kemudian memberikan hak pakai merek dagang atau properti intelektual franchisor, dan yang terakhir memberikan ongoing services atau training, bantuan pemasaran, bahkan supply atau inventory management. Selanjutnya ada jenis biaya franchise. Nah, franchisor itu biasanya mengenakan yang pertama initial franchise fee, jadi pembayaran awal untuk hak franchise dan jasa pendukung awal. Dan yang kedua ongoing franchise fee, itu mencakup hak-hak dalam perjanjian, training management, iklan, promosi, bantuan hukum, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu recognition of franchise rights revenue over time. Nah, atau pengakuan pendapatan franchise. Jadi pendapatan dari franchise rights itu tidak selalu diakui langsung di awal, tergantung dengan substansi ekonominya. Nah, jika franchisor hanya memberikan akses berkelanjutan, bukan menyerahkan penuh hak kontrol, maka
pendapatan diakui secara bertahap atau overtime. Jadi, franchise income bisa tersebar sepanjang masa kontrak, bukan dicatat semua di awal. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.